Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya Nimadela Srikarsihani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali Sepekan. Berikut 3 berita populer Tribun Bali Sepekan yang mungkin Anda lewatkan. Berita pertama, PSBB Jawa Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021, jam operasional hanya akan sampai pukul 19 WITA. Belum juga selesai pemberlakuan surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 terkait pembatasan masuk Bali berlaku hingga 8 Januari 2021, kini pemerintah pusat bersiap memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk Pulau Bali dan Jawa. PSBB ini berlaku mulai dari tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. Untuk di Bali ada 2 wilayah yang kena PSBB, yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Pemberlakuan PSBB untuk Bali dan Jawa ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua KPC PEN, Airlangga Hartarto. Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Rabu 6 Januari 2021. PSBB akan diberlakukan lebih ketat dari biasanya, dan pembatasan itu dilakukan di Jawa dan Bali dikarenakan provinsi-provinsi yang memenuhi salah satu dari 4 parameter yang ditetapkan, yaitu tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit, kasus aktif, tingkat kesembuhan di bawah nasional, dan tingkat kematian di atas nasional. Nantinya, pemerintah akan melakukan pengawasan ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan tingkatkan operasi justisi Satpol PP, aparat kepolisian, dan unit TNI. Berita kedua, Nengah Suwande curi motornya sendiri. Tim Opsnal Polsek Kota Bangli berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor pada Rabu 6 Januari 2021. Usut punya usut, pelaku kasus curanmor yang dilaporkan 20 Desember lalu tidak lain adalah pemilik motor itu sendiri. Informasi yang dihimpun, pemilik sepeda motor Honda GTR DK3053PW tersebut diketahui bernama Inengah Suwande. 8 bulan lalu, pria 37 tahun asal Banjar Gelagah Linggah Desa Kecamatan Kintemani itu sempat menggadaikan sepeda motor miliknya. Sepeda motor warna hitam itu digadaikan sebesar 4 juta rupiah kepada Inyoman Budiante alias Cedur asal Banjar Pekuwon, Kelurahan Cempage, Bangli. Sementara, hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 lalu, Budiante mendatangi Mapolsek Bangli dengan laporan kehilangan sepeda motor. Berdasarkan kesaksiannya, motor tersebut hilang dari tempat parkir berselang 10 menit saat ditinggal berobat ke Mantri Jagre di wilayah Banjar Pande, Kelurahan Cempage, Bangli. Kasubag Humas Polres Bangli AKP Sulhadi ketika dikonfirmasi mengungkapkan, tim Opsnal Polsek Bangli telah melakukan upaya tindak lanjut pasca dilaporkan kasus kehilangan itu. Berita ketiga, Tol Gilimanuk Mengwi rencana digarap pertengahan tahun 2021. Tol Gilimanuk Mengwi yang direncanakan sepanjang 95,511 km itu rencananya akan digarap mulai pertengahan tahun 2021 ini secara bertahap. Pembangunan tol ini akan melewati 3 kabupaten, yakni di Jembrane, Tabanan, dan Badung. Dengan rincian tol di Jembrane sepanjang 64,6 km, Tabanan sepanjang 30,2 km, dan Mengwi sepanjang 711 meter. Pihak konsultan atau tim pembangunan masih dalam tahap sosialisasi hingga terakhir di Kabupaten Jembrane ini. Konsultan pembangunan tol Gilimanuk Mengwi, Unang Budiana, mengatakan saat ini pembangunan masih dalam tahap desain fisik dan masih pada lokasi yang masih mengakomodir apa yang diinginkan Pemda. Sehingga dalam tahap pembangunannya membutuhkan masukan dari 3 kabupaten tersebut. Ia mengungkapkan sosialisasi masukan Pemda itu terkait dengan konstruksi bangunan yang melakukan crossing jalan lokal atau tidak merusak jalan melasti atau tidak melewati tata lahan umat. Sehingga diperlukan masukan mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Berita populer hari ini didukung oleh Grab,
Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali. Dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.